Wanita cantik ini dihabisi dengan cara yang sadis. Bahkan dia ditemukan di dalam apartemennya dengan kondisi setengah telanjang. Here in New York City tonight, new reporting after a brutal murder. Police say the attacker followed the young woman into her Chinatown apartment building. Sebelum kalian mendengar cerita ini lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Hai BNS Squad, I'm Andy and welcome back to BNS Sisi Gelap. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah kasus kematian mengerikan dari seorang wanita cantik diaspora Korea yang hijrah dan tinggal di US, di mana saat ditemukan terdapat 40 bekas tusukan di tubuhnya. Tanpa membuang waktu lagi, so let's talk about the case dalam The True Crime Story. Sebelum kita membahas lebih jauh kronologi kejadian atau motif dari pelaku, kita akan membahas profil singkat dari korban. Korban ini bernama lengkap Christina Yunali, berusia 35 tahun yang menetap di US. Christina ini merupakan diaspora dari Korea. For your information, diaspora ini adalah seorang dari luar negara yang menetap ke negara lain dengan maksud ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak lah gitu. Di sini Christina memilih US sebagai tempat tinggalnya. Di US, dia berkuliah di Rutgers University, New Jersey dengan mengambil jurusan sejarah dan seni. Setelah lulus, dia banyak bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Sesuai dengan profilnya ini, dia pernah bekerja untuk sebuah campaign di Google, Twix, Equinox, Cole & Hand, dan perusahaan besar lainnya. Akhirnya, dia memutuskan untuk pindah dari New Jersey ke New York City dan bekerja sebagai produser kreatif untuk Splice, platform musik online yang berbasis di sana. Di New York City, dia tinggal di area Chinatown, Manhattan. Dia memilih tinggal di sebuah apartemen di kawasan 111 Christie Street dan unitnya ini berada di lantai 6. Selama masa hidupnya, Christina ini dikenal baik, mudah bergaul, dan cerdas. Menurut profilnya, dia juga menguasai berbagai bahasa asing seperti lancar berbahasa Inggris, terus juga dia mampu untuk berbahasa Prancis, Spanyol, dan sedikit berbahasa Korea. Kejadian ini bermula di tanggal 13 Februari tahun 2022 pada pukul 4.20 pagi. Christina ini baru turun dari taksi yang dia tumpangi, kemudian dia ini bergegas langsung masuk ke dalam apartemennya. Tapi saat dia masuk, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal ini mengawasi dia dari belakang. Ngeri juga ya. Ada fakta yang ditemukan bahwa pria tidak dikenal itu telah mengamati Christina dari saat dia turun taksi dan masuk ke apartemennya. Berarti memang dari awal Christina ini sudah jadi targetnya. Saat tiba di lantai 6, Christina ini langsung menuju ke unitnya untuk masuk ke dalam apartemen miliknya. Tanpa sepengetahuan Christina, pria yang tidak dikenal ini terus mengikutinya dari belakang. Kalau kita lihat dari rekaman CCTV yang beredar di media sosial, ini jaraknya kurang lebih sekitar 2 meter dari Christina nih. Saat Christina mengakses pintu masuk unitnya, dia nih langsung saja masuk tanpa memperdulikan pintu yang belum tertutup dengan baik. Hal ini tentu saja dong menjadi kesempatan yang baik buat pria yang tidak dikenal ini untuk menerobos masuk ke dalam unit atau kamar Christina. Ini juga terlihat dalam rekaman CCTV yang ada di apartemen. Harus digarisbawahi ya oleh kita semua bahwa yang masuk waktu itu adalah Christina dan juga pria yang tidak dikenal ini. Selang 10 menit dari kedatangan Christina sampai akhirnya masuk ke dalam unit apartemennya, tepatnya ini pada pukul 4.30 pagi, tetangga dari unit Christina ini mendengar teriakan histeris. Christina meminta pertolongan seperti Help me, please call 911. dengan jeritan yang sangat keras. Tanpa menunggu lama, si tetangga yang mendengar jeritan Christina tersebut ini langsung panik dan akhirnya dia menelpon 911. 911, what's your emergency, please? Nah, beberapa saat kemudian nih polisi langsung datang menuju ke unit Christina. Saat diketuk pintu unit Christina, dari dalam nih terdengar suara pria yang sengaja meniru suara wanita dengan berkata, "Saya baik-baik saja, saya tidak memerlukan bantuan polisi."
Namun polisi belum langsung percaya dong. Mereka kan mencari cara nih untuk bisa menerobos masuk ke unit Christina. Nah baru setelah 1 jam mereka akhirnya berhasil mendobrak pintu masuk unit Christina. Setelah berhasil mendobrak pintu unit Christina, polisi menemukan banyaknya cairan merah di kamar tersebut. Bahkan sedihnya lagi nih tubuh Christina ditemukan tergeletak di bathtub kamar mandi dengan penuh luka, tusukan di sekujur tubuhnya. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa pada saat ditemukan, Christina itu tubuhnya dalam kondisi setengah telanjang. Christina Yunali dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Lantas bagaimana dengan pelakunya? Saat polisi menemukan Christina dalam kondisi tersebut, polisi langsung menggeledah seisi kamar Christina. Dan beruntungnya, polisi juga menemukan seorang pria bernama Asmat Nas yang menjadi pelaku tunggal dalam kasus ini. Asmat Nas yang diketahui adalah seorang pria tunawisma berusia 25 tahun sedang bersembunyi di bawah tempat tidur Christina. Polisi juga menemukan pisau yang digunakan Asmat untuk menghabisi nyawa Christina disembunyikan di balik meja rias. Saat polisi menemukan Asmat, ia terlihat dalam kondisi ada luka tusukan di dadanya, sayatan di tangan dan bahunya. Kalau dilihat sekilas, dia ini bisa terlihat sebagai korban juga. Kemungkinan ini adalah cara Asmat untuk menipu pihak polisi. Asmat. Sebenarnya Asmat ini sudah berusaha melarikan diri dari pihak kepolisian. Namun sayang, polisi sudah mengepung keseluruhan apartemen. Jadi mau tidak mau ya dia tetap berada dalam unit Christina dan memutar otaknya untuk mencari tempat bersembunyi. Back, her cries heard by neighbors who called 911. Mungkin saking panik juga kali ya, akhirnya dia bersembunyi di bawah tempat tidur. Akhirnya Asmat ini diamankan pihak kepolisian setempat dan diinterogasi oleh pihak kepolisian. Pertama nih Asmat mengaku sama pihak kepolisian kalau dia tuh masuk ke dalam unit apartemennya Christina itu karena dia ingin membantu Christina dari serangan pria lain. Terus kemudian pernyataan Asmat ini berubah lagi. Dia mengatakan kalau Christina ini mengadakan sebuah pesta dan mengajaknya untuk minum-minum. Ia bahkan sama sekali tidak mengingat momen di mana Christina dibunuh karena terlalu high. Namun semua pernyataan Asmat ini tidak langsung dipercaya oleh polisi dong. Karena bagaimana mungkin Christina, seorang produser kreatif salah satu platform musik yang sukses, mau mengundang seorang tunawisma dengan catatan kriminal ke dalam apartemennya seorang diri. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, baik melalui rekaman CCTV yang beredar dan catatan kriminal dari Asmat Nas ini, ya pelakunya mengarah ke Asmat. For your information aja nih, kalau Asmat ini memiliki banyak sekali catatan kriminal. Dia banyak punya kasus kekerasan yang pernah ia lakukan, terus juga sampai ada satu kasus penggunaan ganja sintetis. Nah, pada akhirnya Asmat ini menyerah dan menyimpulkan sendiri kalau dia tidak bisa dinyatakan bersalah karena cuma ada rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau dia cuma masuk ke dalam unitnya Christina. Menurut dia, tidak ada rekaman CCTV lainnya yang memperlihatkan kalau dialah pelaku sebenarnya yang menghabisi nyawa Christina. Jadi dia merasa bahwa dia tidak bisa ditahan begitu saja. Dalam persidangan dia masih mengaku kalau dia tidak bersalah. Namun faktanya berbicara lain karena dia terancam hukuman penjara seumur hidup. Belum dipastikan apa sebenarnya motif dari penyerangan Christina Yunali ini. Namun banyak pihak yang menduga bahwa ini terkait kebencian terhadap orang Asia atau yang biasa kita sebut sebagai Asian hate. Kalau menurut BNS Squad, bagaimana? Semoga melalui cerita nyata ini kita bisa mengambil satu hikmah yang baik untuk lebih berhati-hati dan mungkin lebih aware terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi kalau ada orang yang mengikuti kita dari belakang pun juga kita bisa sadar gitu kalau memang ada yang mengikuti kita gitu. Jadi kita bisa lebih berhati-hati. So buat BNS Squad dimanapun kalian berada, pokoknya harus lebih aware terhadap diri kalian sendiri dan lingkungan kalian. Oke? Kita akan berjumpa lagi di next episode dengan pastinya kisah-kisah pilu lainnya hanya ada di BNS Sisi Gelap.